Ya baik, pertama-tama saya Pendeta Heldi Harun sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Soar AB Ale. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah Jemaat Soar AB Ale sepanjang ini tentang berdirinya unsur-unsur jemaat, secara khusus PKB dan PAM. Ternyata tahun ini kami dapat menyelesaikannya dengan baik, dan sebagai Ketua Majelis Jemaat saya senang sekali karena anak-anak muda mereka boleh merasa bahwa hari lahir mereka itu sangat penting sebagai sebuah tanda syukur, sehingga mereka boleh bergumul untuk mencari informasi dan kemudian mereka boleh meminta narasumber dari sinode, dari biro pengajaran, liturgi dan musik gereja, Pendeta Johan John Wali Aminis, dan juga dari biro pemuda Sinode GKI di Tanah Papua datang dan menjadi narasumber untuk seminar di hari ini. Dan saya sangat bersyukur bahwa melalui seminar hari ini semua memiliki hati yang bijaksana, sehingga seminar dapat berjalan dengan baik dan telah mendapatkan sebuah kesepakatan yang baik tentang hari berdirinya PAM GKI Soar AB Ale pada tanggal 31 Oktober 1984, dan itu menjadi sebuah ketetapan yang luar biasa. Dan harapan saya sebagai Ketua Majelis Jemaat dengan ditetapkannya hari berdirinya PAM GKI Soar AB Ale, maka di tahun ini mereka akan langsung ada dalam ibadah syukur pertama dengan usia yang dihitung dari tahun 84 sampai 2026 boleh genap usia 42 tahun. Sebab seminar ini merupakan bagian dari program yang sudah diputuskan pada sidang jemaat di tahun ini, dan anggota muda dapat melakukan bagian itu dengan baik, sehingga salah satu program mereka di tahun ini boleh selesai. Sehingga lewat penetapan tanggal berdirinya HUT PAM, harapan saya juga anak-anak muda di Jemaat Soar AB Ale semakin semangat melayani Tuhan, semakin semangat menggunakan kemudahan mereka untuk menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan dalam tindakan mereka, dan menjadi anak-anak muda yang hebat di tengah-tengah Jemaat Soar AB Ale, bahkan di klasis GKI Sentani, dan di tengah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Demikian. Nama saya Pendeta Edison Sekenyap selaku Kepala Bidang PAM Sinode GKI di Tanah Papua. Karena sejarah PAM GKI di Tanah Papua perlu diketahui oleh semua anggota muda PAM GKI di Tanah Papua untuk melihat atau merefleksikan diri dalam jemaat dan klasis tentang perkembangan PAM dari sisi sejarah maupun kemajuan pelayanan dalam tingkat jemaat dan juga di tingkat klasis. Untuk memotivasi perkembangan PAM dan memotivasi pemuda GKI supaya semakin maju dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, supaya sejarah menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mendorong keterlibatan dalam pelayanan di tingkat jemaat dan juga di tingkat klasis. Itu yang menjadi harapan kita dalam seminar sejarah PAM Jemaat GKI Soar AB Ale klasis Sentani. Pemuda GKI semakin maju dalam pelayanan maupun dalam kegiatan gereja dan kegiatan pemuda. Secara khusus untuk teman-teman PAM Jemaat GKI Soar AB Ale semakin kompak, semakin maju dalam pelayanan PAM di tingkat jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Usahakan supaya pemuda
pemuda itu lebih banyak ini kerja yang nyata, karya nyata begitu toh. Tidak hanya ibadah saja, tapi ibadah dalam bentuk tindakan, ibadah dalam bentuk melakukan sesuatu. Itu dasarnya itu Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia itu artinya menjadi berguna untuk orang lain. Pemuda melakukan sesuatu berguna untuk orang itu. Halo seluruh anggota muda GKI di Tanah Papua. Saya Pendeta John Wali, Kepala Biro Ajaran Liturgi dan Musik Gereja Sinode GKI di Tanah Papua. Nilai apa yang penting? Sejarah itu dalam hubungan dengan gereja itu adalah jejak karya Tuhan. Jejak karya Tuhan yang tinggalannya ada pada seluruh perjalanan sejarah. Seluruh perjalanan sejarah itu tinggalannya ada pada seluruh pemuda yang terlibat di masa itu. Entah itu dia pengurus kah, entah itu dia itu anggota kah, tetapi yang namanya dia yang menjadi pemuda pada masa itu. Hari ini belum tentu dia jadi pemuda karena dia sudah menjadi ibu atau dia sudah menjadi bapak. Karena itu hal apa yang menjadi penting? Hal yang menjadi penting di situ itu adalah jejak Tuhan dalam seluruh perjalanan pemuda. Karena di situ kita lihat karya Tuhan betapa spesifik dari perspektif pemuda. Karena pemuda mereka pada saat itu jalani saja, orang tidak ingat kalau itu karya Tuhan. Sekarang ini dari aspek Tuhan baru kita sadari bahwa ternyata di masa lalu Tuhan berkarya dan mengakibatkan pemuda mempunyai satu fase lain yang mereka sudah jumpai. Dan fase lain itu sekarang menjadi sejarah. Dan lihat, itulah yang menjadi penting untuk kita hari ini. Sehingga sejarah itu menurut Bapak Soekarno itu jangan lupa jas merah toh. Nah, jangan lupa sejarah. Sehingga kita hari ini betul-betul ingin mempelajari jejak Tuhan, dan dari situ kita menentukan bahwa di masa lalu dengan jejak Tuhan yang seperti itu kita bersemangat dan berkomitmen untuk meletakkan dasar semangat pelayanan, semangat karya, dan mendedikasikan diri untuk lebih kreasi, mendatangkan sejarah baru untuk generasi yang akan datang. Jadi itulah manfaat dan itulah pentingnya sejarah bagi kita. Khusus dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, apabila kita bicara tentang perkembangan pelayanan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, atau bagi anak-anak dan bagi pemuda, itu sesuatu yang spesifik. Memang di tahun 1984 GKI akhirnya menentukan bahwa arah pelayanan di dalam mengelola manusia itu dengan dua arah. Satu itu mengelolanya itu berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jenis kelamin itu yang namanya PW dan PKB. Jadi yang ibu-ibu mereka terbentuk persekutuan namanya persekutuan wanita. Itu jenis kelamin ibu atau perempuan. Yang bapak-bapak namanya persekutuan kaum bapak. Itu namanya untuk jenis kelamin laki-laki. Tetapi kalau khusus untuk pemuda tidak pakai pendekatan jenis kelamin. Karena pemuda itu dia sendirian.
tidak mungkin kita bilang itu kita harus bagi dia punya pelayanan itu pakai jenis kelamin. Nanti yang laki-laki tidak semangat karena dalam dia pelayanan itu tidak ada perempuan, nona-nona. Demikian juga nona-nona tidak semangat karena dalam pelayanan itu tidak ada nyong-nyong. Begitu. Dorang itu semangat karena dong baku lihat, baru dengan baku lihat itu dong kompak untuk ada dalam seluruh aktivitas. Tapi bukan tujuan itu. Dengan dorang berjumpa bersama bagaimana mereka membangun spiritualitas di dalam Tuhan. Pengalaman ini yang penting. Pengalaman hidup bersama dalam persekutuan ibadah. Persekutuan bersama dalam ibadah itu mengakibatkan mereka punya kisah bagaimana hidup berjumpa dengan Tuhan. Inilah yang memberi dampak kualitas hidup rohani mereka di masa depan. Karena itu di masa sekarang ini, kenapa pembentukan unsur itu penting? Karena kalau tidak dilakukan pembentukan unsur seperti ini, maka dia tetap menjadi satu wilayah yang tidak disentuh oleh pelayanan secara spesifik. Pelayanan secara spesifik itu maksudnya kalau kau pemuda, maka kau pelayanan itu adalah untuk pemuda. Kan tidak mungkin kita bicara tentang kau melahirkan itu, kau harus lihat bagaimana merawat asimu, bagaimana mencuci loyormu. Tidak mungkin kita bicara sama pemuda. Begitu. Tapi waktu dia pemuda, kita bicara tentang kesempatan-kesempatan terbaik yang tersedia adalah bagaimana supaya kita doakan dengan semangat spiritual yang kuat, kualitas yang baik, dia berprestasi. Dia pergi ke pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi bukan hanya pendidikan yang lebih tinggi saja, tapi dia mempunyai moralitas yang baik, attitude yang baik, dia punya sikap yang baik. Dan itu semua dia peroleh dari mana? Dia ada bersama dengan persekutuan, dia disirami oleh firman Tuhan dengan gaya pemuda. Ya mungkin gaya PW kita bilang sama pemuda, gaya PKB sama pemuda tuh. Iya harus dengan pemuda karena itu prinsip unsurnya. Jadi sama unsur, sekali lagi saya kasih ingat, kalau PW yang datang khotbah di situ dari penatua kasemaska atau pendeta, atau PKB yang datang khotbah dari penatua atau semas atau pendeta, kasih tahu orang khotbah yang pemuda saja. Yang khotbah PW dan PKB di pemuda. Seperti itu. Demikian juga kalau unsur PAM, jangan yang PW datang ibadah di PAM. Jangan yang PKB datang ibadah di PAM. Yang PAM itu adalah yang bukan PW, yang bukan PKB. Jadi inilah yang mengakibatkan mengapa dia khusus dibentuk sebagai satu badan, persekutuan pelayanan bagi pemuda. Oke, ingat baik-baik pemuda-pemudi, nilai-nilai untuk ingat sejarah, nilai-nilai untuk berkarakter yang baik, nilai-nilai untuk bagaimana membangun persatuan dan kesatuan sebagai persekutuan. Itu nilai yang perlu sekali kita jaga. Mengapa? Karena kita ke depannya itu akan menjadi pemimpin. Entah itu pemimpin itu bisa jadi jadi kepala keluarga. Itu yang dari kecil dulu toh. Bisa jadi jadi seorang suster kah, dokter kah, mantri kah, atau kau menjadi seorang pendeta kah, atau kau jadi pengusaha kah, kau jadi DPR kah, atau apapun. Di sana kau akan menjadi pribadimu. Tetapi pribadi yang berkualitas tidak bisa dia jatuh dari langit. Dia harus diproses. Dan prosesnya dari mana? Dari sejak kau jadi pemuda. Nah karena itu kualitas persekutuan ini itu harus kita rawat, kita kelola, kita jaga, kita manfaatkan sebagai bekal untuk masuk dunia kerja. Dunia masa depan di mana engkau menjadi milik untuk semua orang. Sehingga hari ini waktu kita menjadi anak-anak pemuda, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar,
jangan malu untuk tampil, karena kesalahan itu bisa kita lakukan pada saat pemuda sebagai jalan kebangkitan kita di masa depan. Jadi jangan takut salah ya, jangan takut keliru, jangan takut juga. Tapi semuanya itu di saat pemuda layak kita lewati. Di suatu saat nanti kita akan cerita, dulu saat pemuda begini, tapi sekarang saya begini. Itu kok menjadi. Jadi dalam filsafat proses itu dia bilang begini, masa lalu itu actual occasion itu namanya itu, masa lalu itu dia seperti kecepatan peristiwa itu seperti photo blitz. Jadi dia itu tersimpan, dia menjadi objek abadi, eternal object. Tetapi dia tersimpan itu hanya melalui versi kita, orang lain punya beda. Pada saat seluruh pengalaman-pengalaman itu memproses engkau, maka engkau akan memasuki satu area yang namanya kemenjadian, becoming. Engkau akan dilempar ke masa depan dan akan menjadi apapun, menjadi itu apapun. Begitu. Di dalam psikologi masa 4, Abraham Maslow bilang, engkau mencapai aktualisasi diri. Jadi untuk mau mencapai aktualisasi diri, jatuh bangun dari pemuda dulu. Begitu. Pacar putus, hampir mau minum baygon, aktualisasi akan terjadi. Waktu engkau punya keluarga di masa depan itu, suamimu kah, istrimu kah, selingkuh kah, tapi kita tidak doakan itu. Tetapi engkau pernah mengalaminya pada saat kau pacar putus kau, sehingga kau tidak akan minum baygon, kau tidak akan pegang parang untuk kejar kop suami atau kop istri. Kau hanya kasih tahu, Yesus yang menangkan saya. Yesus bilang, kasihanilah musuhmu. Maka engkau hari ini, meskipun kau bikin saya begini, tapi Yesus bilang, saya mengasihimu, saya mengampuni. Pemuda harus seperti itu ya. Tidak boleh engkau tidak ikut kata-kata Yesus. Kalau kau tidak ikut kata-kata Yesus, maka di dalam filsafat perennial itu dia bilang begini, hanya dua yang pengaruh di dalam dunia ini, kebaikan, kejahatan. Kau pilih siapa yang pimpin kau, jahatkah atau yang baik? Kalau kau pilih baik, maka kepemimpinanmu adalah yang baik. Tapi kalau kau pilih jahat, kau pegang parang, kau potong-potong. Seperti itu ya. Jadi mari kita lewati proses persekutuan pemuda secara berkualitas, karena masa depan yang berkualitas lahir dari lingkungan yang berkualitas juga. Oke? Tuhan Yesus sertai. Di seminar ini kita tahu kita punya jati diri. Kita baru tahu kita punya jati diri pada saat seminar tadi ya berlangsung. Sejak kita tahu sampai sejauh mana kedewasaan kita di dalam jemaat ini. Bukan masalah umur kita berapa, karena umur itu hanya perubahan angka seiring waktu. Bukan karena usianya. Usia tadi saya katakan bahwa itu hanya perubahan angka seiring waktu. Tetapi kedewasaan pemuda bisa dihitung dari apa yang ia buat dalam jemaat ini untuk menopang dan mendukung sidang jemaat. Ya, pesan saya, pemuda sebagai PAM, anggota PAM sebagai ujung tombak dari gereja GKI di Tanah Papua, dan sebagai tulang punggung dan sebagai kader atau mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan para pemuda GKI Jemaat Soar benar-benar memahami apa itu teologia, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, terutama diri sendiri, bagaimana dengan Tuhan, bagaimana dengan masa depan. Itu harus dekat dengan Tuhan supaya semua itu Tuhan bisa wujud nyatakan dalam visi misi sebagai pemuda. Saya waktu itu 2011 sampai dengan 2017.
2017 itu ada lebih 1 tahun karena memang ada masa kita harus siapkan segala sesuatu untuk pemilihan ketua yang baru. Jadi pemilihannya baru terjadi di tahun 2017. Jadi di situ pada masa kepemimpinan waktu itu memang semua berjalan sesuai dengan yang pertama sesuai dengan pedoman pelayanan, ibadah-ibadah rutin kita laksanakan sesuai dengan keputusan sidang jemaat. Kita melaksanakan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemuda di dalam jemaat secara khusus PAM, itu kita laksanakan sesuai dengan pedoman pelayanan, sesuai dengan keputusan hasil sidang jemaat. Apa yang menjadi program PAM itu kita laksanakan. Nama saya Isli Manolita Manufandu. Saya sebagai koordinator PAM wilayah kota dan juga sementara menjabat sebagai penanggung jawab Kepala Seksi PAM Klasis GKI Sentani. Di seminar kali ini saya merasa puji Tuhan, bersyukur karena teman-teman akhirnya peduli tentang sejarah dan memiliki panggilan untuk melengkapi sejarah-sejarah GKI di tanah Papua. Kemudian hari ini kita mendapat materi yang sangat luar biasa dari pemateri-pemateri yang hebat, luar biasa. Ada Kabid PAM dan juga ada Biro Seksi Ajaran dan Liturgi. Semoga apa yang didapatkan hari ini dapat berguna bagi teman-teman di PAM Soar, bahkan di teman-teman di jemaat-jemaat yang lain dan juga di GKI di tanah Papua. Ya, baik, saya sebagai Ketua PAM Jemaat GKI Soar Abiale, saya sangat senang dan juga berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami boleh melaksanakan salah satu program kami, yaitu seminar penetapan hari ulang tahun PAM. Untuk itu kepada semua pihak saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota PAM, juga kepada senior-senior PAM yang boleh hadir, dan juga kepada Bapak Pendeta, Ketua Jemaat Soar Abiale, dan juga para pemateri yang boleh hadir, dan kami boleh mendapatkan hasil yang kami harapkan, yang mana kami telah bergumul bertahun-tahun untuk mencari tanggal, bulan, dan tahun hari ulang tahun kami. Untuk itu harapan saya kepada seluruh teman-teman PAM yang ada, mari kita terus belajar dari apa yang kita boleh dapat dari masa lalu, secara lebih khusus kita dapat menyesuaikan juga perkembangan zaman yang ada ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Spesial. Keluarga. Semangat. Segalanya. PAM itu keluarga.